Hari ini kita bisa menyajikan ada yel-yel, ada model, ada presentasi, berbagai perubahan yang kita lakukan. Namun semua keputusannya itu kan ada di Tuhan Yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa, memohon supaya kita diberikan takdir yang terbaik, ya. Sehingga usaha kita ini tidak sia-sia, dan kalaupun misalkan kita belum waktunya, ya nanti akan kita perbaiki semaksimal mungkin. Berdoa menurut keyakinan dan keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kendaraan Kecamatan Priok dan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Syah Bandara Kecamatan Priok atau KSU Tanjung Priok, dan yang kami hormati jajaran tim Itjen dari Kementerian Perhubungan. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul pada agenda kita kali ini, yaitu pelaksanaan evaluasi atas pembangunan zona integritas pada unit-unit yang dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan, dan pada kesempatan kali ini adalah Syah Bandara Utama Tanjung Priok yang mengajukan sebagai WBK yang akan memaparkan terkait progres pembangunan 6 area perubahannya ataupun terkait capaian kinerja. Baik, sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Izin Bapak Kepala, saya Dina dan Pak Yunus, kami tim dari Kemenpan RB yang ditugaskan untuk melakukan atau menilai pembangunan ZI, khususnya di unit-unit yang dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan. Perlu kami sampaikan bahwa metode evaluasi kami di Zoom meeting ini untuk paparan kurang lebih 15 menit yang dilanjutkan dengan penampilan video pembangunan ZI. Tapi semisal mau ditampilkan terlebih dahulu videonya, silakan saja, bebas saja. Dan setelahnya agendanya adalah elaborasi atau pembahasan atau pendalaman terkait 6 area perubahan dari unit KSU. Baik, agar lebih efektif waktu kita, langsung saja kepada Kepala Kantor KSU Tanjung Priok, waktu dan tempat kami persilakan dan akan sepenuhnya. Terima kasih, demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang kami hormati Bu Dina Nurita, terima kasih yang sudah memberikan pengantar untuk kesempatan kami melakukan pemaparan dalam rangka penilaian untuk WBK. Yang kami hormati Bapak Ahmad Yunus, yang kami hormati Pak Maisa dari Itjen, dan tentunya rekan-rekan semua yang saat ini hadir mendampingi saya pada kesempatan ini. Tentunya kami sangat berbangga hati bisa diberikan kesempatan, karena kami sendiri baru mendapatkan amanah, ditugaskan oleh Pak Menteri dan Pak Dirjen menjadi Kepala Kantor Sabadaran Utama Tanjung Priok ini baru mulai Agustus. Jadi kami melanjutkan kepemimpinan sebelumnya Bapak Hermanta, dan kami memberikan komitmen untuk melanjutkan effort kita menjadikan Kantor Sabadaran Utama Tanjung Priok sebagai wilayah bebas korupsi. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami memperkenalkan diri, juga menunjukkan soliditas kami dengan menampilkan nanti yel-yel. Kemudian setelah itu kami akan menampilkan profil dari Kantor Sabadaran Utama Tanjung Priok, dan selanjutnya kami akan memaparkan paparan kurang lebih 15 menit sesuai dengan ketentuan. Sebelumnya saya ingin, karena ini tegang sekali Pak, dari tadi kita tunggu gitu ya, jadi ingin memberikan suasana
sana agak rileks sedikit lah biar tim kami ini nggak tegang. Izinkan saya membacakan pantun ini buat Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Ahmad Yunus dan Bu Dina dan Pak Faizal. Jumat sore main bola kaki makannya kerupuk. Dapat salam dari kami kantor Kesabaran Utama Tanjung Priok. Ibu Fatime membawa tali diikat ke kasur kapur. Selamat datang tim penilai dari kami Sahabat Tanjung Priok. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdiri sejenak untuk memberikan penghormatan sekaligus menampilkan yel-yel soliditas kita kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Sabadar, ready, semangat pagi. Siapa kita? Webena, Sabadar, mantap. Sabadar Priok, WBK. Baik, terima kasih rekan-rekan semua dan mudah-mudahan yang di Supring sana menjadi terhibur, minimal tidak ngantuk karena ini memang jam-jamnya sudah mungkin agak lelah ya karena sudah seharian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan kami operator kami untuk menampilkan profil dari kantor Kesabaran Utama Tanjung Priok. Silakan Mas Amin. Demikian tadi profil tampilan kita di dalam menampilkan komitmen kita, perubahan yang kita lakukan menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Selanjutnya akan kami tampilkan paparan. Silakan Mas Amin. Slideshow. Apakah share screen kami nampak di sana sebelum kami lanjutkan? Nampak Pak? Baik, alhamdulillah. Next saja langsung ke slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, tugas dan fungsi kantor Kesabaran Utama Tanjung Priok adalah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta melakukan koordinasi pada kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Seperti yang kita lihat di dalam film bahwa selintas fungsinya itu melakukan 3 bidang kegiatan, yaitu sertifikasi SHSA, kemudian juga terkait dengan penegakan hukum yang ada di P3 dan kelautan kapal. Next, lanjut saja Mas Amin, ikutin ya. Nah, ini dapat kita lihat di dalam screen apa yang dilakukan mulai dari pemeriksaan wilayah lautan, sertifikasi keselamatan kapal, termasuk bantuan search and rescue ya, penyelamatan, kemudian juga perlindungan lingkungan maritim dari pencemaran, kemudian mengeluarkan surat-surat ya terkait dengan sertifikasi kapal. Lanjut. Nah, wilayah kerja daripada Pelabuhan Tanjung Priok ini singkat saja kalau kita lihat di sana itu yang pernah ke Jakarta
kita mulai dari wilayahnya dari Ancol ya, dari Marina sampai di timur itu Pelabuhan Kalibaru. Itu adalah wilayah kerja kita. Nah, yang nampak di sisi laut itu adalah area berlabuh jangkar dan kegiatan yang dilakukan di perairan Pelabuhan Tanjung Priok. Kurang lebih ada sekitar 19 sampai 20-an terminal yang dikelola baik konsensi dengan pihak Pelindo 2 maupun terminal-terminal khusus seperti Pertamina dan Bogasari. Lanjut. Nah, untuk kekuatan SDM kita kurang lebih jumlahnya adalah 305 pegawai ASN. Komposisinya dari jenis gendernya adalah seperti itu yang kita lihat. Kemudian berdasarkan pendidikannya kita lihat mayoritas kalau di kuning itu adalah setingkat diploma 4 atau S1. Beberapa sudah mencapai S2 dan ada S3 juga. Lanjut. Tapi ini adalah berdasarkan golongan pangkatannya. Kita lihat yang paling banyak adalah di golongan 3. Next. Nah, kalau anggaran kita lihat bahwa Tanjung Priok ini mengelola di tahun anggaran 2020 ini dibayar kurang lebih sekitar 57,7 miliar. Pada bulan November ini kami sudah mencapai kurang lebih sekitar 76% dan kurang lebih sekitar 93% kami optimis akan bisa terserap. Kemudian alokasi anggaran ini bisa kita lihat terbagi paling tinggi adalah untuk belanja pegawai sekitar 40,4 miliar. Lanjut. Untuk jenis-jenis layanan yang saat ini kami lakukan sebetulnya banyak sekali, tapi ini adalah layanan yang utama ya, yang paling sering diminta oleh publik untuk kita melayani. Ada surat persetujuan berlayar yang paling banyak karena ini memastikan kapal yang berlayar dalam kondisi layak laut atau buku pelaut. Ya, ini juga banyak sekali karena untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat ini memang favoritnya adalah Bandara Utama Tanjung Priok. Mereka mengurus buku pelaut, masa layar, termasuk perjanjian kerja laut. Ada pekerjaan bawah air, pengawasan barang berbahaya, sertifikasi keselamatan manajemen keselamatan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, kemudian juga surat persetujuan oleh gerak kapal. Next. Adapun strategi pembangunan zona integritas, yang pertama adalah kami memastikan bahwa komitmen ini dipastikan seluruh komponen atau personil yang ada di kantor Bandara Utama Tanjung Priok ini sepakat dan solid. Kemudian kita lihat di sana juga kita menetapkan agen perubahan dan role model. Kemudian 2, kemudahan pelayanan. Kita melakukan banyak inovasi-inovasi yang nanti akan kami tunjukkan di dalam slide selanjutnya. Kemudian program-program yang melakukan pendekatan untuk bisa menyentuh masyarakat sehingga masyarakat ikut merasa memiliki kantor Bandara Utama Tanjung Priok. Di masa pandemi ini kita sangat aktif sekali melakukan bantuan-bantuan kepada masyarakat, terutama yang bekerja di wilayah atau di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Next. Yang keempat adalah kita mengutamakan pengendalian melalui monitoring dan evaluasi. Yang paling menonjol nanti bisa kita tunjukkan adalah bisa dilihat pada survei kepuasan konsumen. Kemudian juga kita memastikan bahwa staf selalu berkonsolidasi, melakukan pertemuan rutin, tiap minggu melakukan evaluasi. Kemudian yang kelima ini yang tidak kalah penting di era sekarang ini adalah bagaimana kita memanage media, dan kita menggunakan berbagai fasilitas media seperti Instagram, kemudian Facebook, dan kita juga menerima ya, hotline atau keluhan pelanggan melalui media. Lanjut. Berikutnya adalah komponen pengungkit zona integritas sesuai dengan standar atau format yang ditetapkan. Ini kita ada nanti manajemen perubahan, penata laksanaan, kemudian penataan sistem SDM, meningkatkan kualitas pelayanan publik
kekuatan pengawasan dan kekuatan akuntabilitas. Next. Nah, ada langkah-langkah yang sudah kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah manajemen perubahan. Ini kita merubah bagaimana secara sistematis kita bisa merubah mindset daripada pegawai kita. Yang kita lakukan adalah penataran role model. Beberapa pegawai, termasuk kami sendiri, ditunjuk sebagai role model, di mana role model ini menjadi katalis. Ya, kemudian selain menjadi katalis sebagai motivator, penggerak perubahan, bisa memberikan solusi kepada rekan kerja dan sebagai penghubung antara pimpinan dan bawahan, termasuk bagaimana kita berinteraksi dengan stakeholder atau instansi yang lain. Kemudian kita bersama-sama sudah melakukan deklarasi zona integritas, menanamkan nilai-nilai integritas yang terus-menerus kepada pegawai kami. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai internalisasi atau memasukkan nilai-nilai ini, kita menetapkan 3 ya. Yang pertama adalah moto kami adalah mantap. Mantap ini mempunyai makna arti. M-nya ini adalah melayani, A-nya adalah amanah, N nyaman, T transparan, akuntabel, P-nya adalah profesional. Sedangkan budaya kerja, nilai budaya kerja yang kita usung adalah wisdom. Wisdom ini dari kata-kata ini memang menggunakan bahasa Inggris ya, biar orang juga melek dan belajar bahasa Inggris gitu. Karena yang kita layani ini tidak hanya kapal nasional tapi juga kapal asing. Yang pertama adalah willingness, spirit, solid commitment, and militant, dan never give up, tidak pernah menyerah. Terus meskipun sulit tantangannya tidak mudah tapi tidak menyerah. Kemudian tagline-nya adalah change the better. Kita mencoba untuk tampil dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Ya, ini slogannya adalah kami siap. Jadi KSU Tanjung Priok ini singkatan dari kami siap untuk teladan dan menjadi primadona di Kementerian Perhubungan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah apa yang sudah kita lakukan untuk membangun mindset budaya anti korupsi dengan merubah tampilan, merubah performa, kemudian bagaimana cara kita berinteraksi dengan customer kami. Karena merubah culture ini tidak hanya merubah culture internal kami, tetapi juga merubah culture daripada customer kami. Karena kita menyadari bahwa kalau kita merubah budaya tapi customernya tidak merubah budaya, itu juga akan sulit. Jadi kita lakukan bersama-sama. Ini mulai dari kita melakukan pendekatan, menyapa setiap customer kami, membiasakan senyum, sapa, kemudian juga kita membagikan stiker anti korupsi, membuat banner-banner melalui papan informasi sains yang ada di luar kantor kita secara besar bisa dilihat. Next. Kemudian pemungkit untuk bidang tata laksana. Next, lanjut. Ini adalah kita memantapkan koordinasi kita dengan instansi terkait. Baru-baru ini kita juga mengusung suatu forum antar instansi di Tanjung Priok yang kita kenal sebagai forum Ekoport, di mana menjadikan bersama-sama Tanjung Priok ini menjadi pelabuhan yang hijau berwawasan lingkungan. Kemudian juga sejak tahun 2019 kita melakukan effort kita untuk sertifikasi ISO. Jadi semua dokumen-dokumen SOP mengikuti standar apa yang diterapkan dalam ISO 9000. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan dan kita terus akan memantapkan, sudah melakukan audit yang pertama kali dan akhir tahun ini kita akan melakukan manajemen review sebagai langkah kita untuk memantapkan ISO ini di tahun berikutnya di 2021. Kita juga sudah melaksanakan e-office, jadi berbagai kegiatan dan layanan kita sudah online, diantaranya seperti buku pelaut online, pendaftaran kapal online, e-planning, e-performance, e-monitoring, sistem aplikasi keuangan, dan tingkat instansi atau kita kenal sebagai sakti. Next. Nah, berikutnya kita juga membangun culture yang rutin yang konsisten. Kita sebut sebagai soulmate. Soulmate ini singkatan dari solution meeting, di mana kami sebagai pimpinan dari kantor kesabaran utama Tanjung Priok selalu memberikan setiap hari Selasa pagi itu bertemu dengan pejabat struktural dan membriefing staff tidak lama, kalau lebih hanya sekitar 30 sampai 45 menit
tetapi di situ kita bisa bahas isu-isu permasalahan yang paling menjadi trending topik di minggu itu, sehingga kita bisa lakukan antisipasi di dalam kita berkoordinasi dengan bawahan kita. Kita melakukan mulai dari pertemuan fisik yang dengan pembatasan karena kita masih pandemi. Kalau dalam skala besar kita harus melibatkan seluruh pegawai atau bagian itu kita menggunakan Zoom. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai unit yang namanya SMRT, Social Media Responsif. Ini kita kasih tugas ini anak-anak muda yang milenial ini untuk mengelola Instagram kita, YouTube kita, Facebook, terutama mengkonter berita negatif. Orang itu mengibaratkan Tanjung Priok ini kan pelabuhan paling besar di Indonesia yang selalu diharapkan menjadi pilot, menjadi contoh bagi pelabuhan yang lain. Sehingga ibaratnya jarum jatuh pun di sini ini bisa jadi berita. Nah, maka kemampuan kita, kapabilitas kita di dalam mengcounter, membalancing media sosial ini sangat penting sekali. Terutama kita secara rutin kegiatan apapun kita yang sifatnya positif kita upload di dalam Instagram dan YouTube kita. Kita juga berencana tahun depan kita juga akan membuat podcast ya, karena sekarang trendingnya juga podcast, terutama sosialisasi peraturan-peraturan yang baru saja diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan di bidang transportasi laut. Lanjut. Pada penataan sistem SDM, kita terus-menerus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kapabilitas pegawai kita. Di antaranya melakukan penilaian kinerja pegawai, mulai dari kehadiran pegawai menggunakan skema raja, kemudian AP2KP untuk menilai prestasi, kemudian juga selama di masa pandemi ini kita melakukan pengaturan masuk kerja. Karena pada waktu PSBB atau waktu masih dibatasi itu kita sempat menerapkan 25% pegawai masuk. Saat ini kita menerapkan 50% pegawai masuk. Khusus untuk pembinaan jiwa kosa dan kesamartaan, kita memfasilitasi pegawai dengan berbagai sarana olahraga. Kita mempunyai Sabbadan Buwes Community. Tadi pagi saya baru bersama dengan rekan-rekan Buwes di Sentul, kemudian ada senam pagi, dan kita juga melakukan gathering pegawai, kemudian motivasi pegawai, dan setiap hari Rabu kita juga melakukan apel pagi pegawai. Di sana kita melakukan internalisasi dan penanaman nilai-nilai integritas. Untuk refreshing kita juga punya studio mini kecil. Di sana kita bisa bermain musik bersama, bernyanyi, melepas ketegangan dan stres setelah kita melaksanakan kerja. Di pemantapan kerohanian kita juga ada ibadah hukumene maupun pengajian pegawai. Next. Mekanisme reward dan punishment terus kita dengungkan dan kita terapkan pada pegawai. Yang bagus kita menerapkan employment of the month. Jadi setiap bulan kita melakukan penilaian, para kabit-kabit kita minta mengajukan mana pegawai yang paling bagus kinerjanya, inovasinya, kemudian kehadirannya itu, kemudian kita berikan reward sertifikat. Kemudian yang sertifikat ini kita taruh, kita pampang di lobi sehingga memberikan motivasi bagi yang lain yang belum mendapat reward untuk bisa berlomba-lomba mendapatkan reward. Dan punishment kita lakukan mulai dari peringatan pertama, peringatan kedua, bahkan kemarin juga sudah ada yang kita usulkan untuk dihentikan status pegawainya di ASN, sampai kita usulkan untuk melakukan rolling ya, pindah ke UPT yang lain sebagai rangka pembinaan. Penguatan akuntabilitas publik terus kita lakukan, diantaranya ini di sistem kantor kita menerapkan Renstra, kemudian RKT, kemudian kontrak kinerja, kemudian juga laporan data kinerja. Ini format-format yang sudah baru dan selalu kita regenerasi ke pegawai-pegawai yang lain sehingga terbiasa menggunakan format-format yang sudah bagus seperti ini. Next. Kemudian penguatan dan pengawasan. Ini untuk mengingatkan kepada seluruh pegawai termasuk customer kita, terutama pada penelitian identifikasi dan untuk tidak ragu-ragu menjadi whistleblowing. Kita menyediakan kontak-kontak pengaduan yang bisa kita monitor setiap harinya. Next. Kemudian kita juga berusaha untuk
melihat kondisi di lapangan. Jadi tidak mengamati hanya dari meja kerja, kita biasakan para khususnya pejabat struktural untuk melihat di lapangan ya. Karena area kita ini cukup luas sehingga saya minta kepada para kabin dan kasih itu untuk ngecek ya, menggunakan kapal patroli. Kita punya beberapa kapal patroli termasuk ngecek langsung on the spot pada kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Nah, ini adalah tempat untuk pengaduan, saluran-saluran mulai dari telepon, kemudian juga menggunakan media-media yang lain. Lanjut. Kemudian ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik ya. Jadi kita mempunyai ruang yang kita sebut sebagai pelayanan satu atap atau PPSA. Nampak di dalam paparan itu yang sebelumnya ini sangat crowded ya. Sekarang kita sudah punya ruangan yang bagus, selain ber-AC juga tempatnya cukup nyaman dengan penerangan yang cukup, dan kita pisahkan antara pegawai yang melayani dengan customer. Ini maksudnya juga selain untuk memisahkan di masa pandemi, juga untuk supaya menjaga integritas kita lebih mantap lagi. Kita juga punya mesin absen, kemudian juga untuk melihat progres sertifikat itu tracingnya bisa dilihat. Dan kita juga menyediakan self service ya, untuk yang mungkin haus dan sebagainya, ini kita sediakan pantry kecil di sana. Seperti itu usaha kita lakukan untuk membuat kenyamanan dari pelayanan yang ada di pelayanan satu atap kami. Next. Nah, ini adalah layanan juga on spot khususnya di terminal penumpang, karena terminal penumpang kapal Pelni yang ada di Tanjung Priok ini cukup besar dan cukup bagus ya, tidak kalah seperti yang ada di Bandar Udara, dan kita selalu tempatkan pegawai-pegawai kita di sana secara sopan, santun dan beretika untuk melayani penumpang, terutama pada saat musim peak season yaitu di masa Lebaran maupun di masa Natal, libur Natal dan Tahun Baru. Ini sebentar lagi akan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu sekalian, di dalam survei indeks kepuasan masyarakat atau IKM ini kita lakukan secara rutin, dan alhamdulillah dari nilai-nilai yang feedback yang kami terima ini dari waktu ke waktu selama dari Januari sampai dengan Oktober ini menunjukkan angka-angka peningkatan. Nah, ini menunjukkan kepercayaan dari masyarakat terhadap usaha perubahan yang dilakukan oleh rekan-rekan di kantor Sabanda Tanjung Priok. Di masa pandemi kita melakukan usaha untuk benar-benar melindungi pegawai dan masyarakat. Di antaranya adalah kita melakukan rapid test secara rutin, kemudian swab test, dan menyediakan tenda. Jadi kita tambah tenda di luar halaman kita kurangi ruangan yang ruang tunggu AC, kita arahkan untuk di ruang terbuka supaya sirkulasi udara lebih bagus dan kita mencegah terjadinya COVID. Next. Hasil pembangunan zona integritas dan inovasi pelayanan. Yang pertama adalah birokrasi efektif. Tadi sudah kami sebutkan, kita akan terus berusaha memperbaiki sistem ISO kita. Kita mempertahankan apa yang sudah kita capai. Saya target SOP, checklist dan verifikasi ini terus bertambah. Setiap kami dan kasih, saya minta setiap bulan harus ada SOP yang baru. Yang kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang belum ada SOP-nya, tuliskan apa yang sudah kita lakukan dan yang ingin kita lakukan di dalam SOP. Next. Ini adalah sebelum dan sesudah ya. Sebelum dan sesudah kita melakukan ISO 9001/2015. Nah, di sana jangka waktu penyelesaian perpanjangan buku pelaut yang tadinya 2 hari kerja, sekarang perpanjangan buku pelaut itu pada hari yang sama sudah bisa selesai. Kemudian jangka waktu penyelesaian surat persetujuan berlayar tadinya 2 jam 10 menit, sekarang sudah bisa kita lakukan 45 menit. Ini karena berkat SOP yang terus kita perbaiki. Kemudian contoh pelayanan masa layak itu banyak sekali yang komplain, termasuk waktu saya belum di sini saya sering dengan komplainnya. Nah, karena waktu itu masih manual, sekarang sudah kita buat online. Nah, ini seperti ini, sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Kemudian kita juga buat inovasi pelayanan berjalan seperti bank. Jadi tidak perlu lagi datang ke Pelabuhan Tanjung Priok, kita yang mendatangi customer di beberapa tempat, misalkan di Marunda, kemudian di Maut, di Tangerang, kemudian di beberapa wilayah di Jakarta Utara. Ini juga dalam rangka untuk mengurangi kepadatan yang mengurus layanan-layanan di Pelabuhan Tanjung Priok di masa pandemi. Ya, ini adalah gambar-gambar
keliling, ya, misalkan di sekolah-sekolah, kemudian juga di kantor imigrasi, kemudian di Pertamina, ini kita lakukan secara rutin dan terjadwal, sehingga jadwal ini sudah sangat dihafali oleh customer kami. Lanjut. Nah, ini adalah pelayanan pengukuran kapal yang kita juga jemput bola, kita langsung datang on the spot, petugas kita datang membawa meteran, kita ukur di sana, dan begitu nanti sertifikat jadi mereka tinggal kita infokan. Dan kita juga sudah menerapkan sistem ambil antara pelayanan atau siap. Ini seperti Gojek, kita kerjasama dengan Gojek dan Grab. Mereka tidak perlu datang mengambil sertifikat yang sudah jadi, cukup menginformasikan alamat nanti diantar kerjasama kita dengan Grab dan Gojek. Dan ini adalah mobil layanan keliling yang baru saja kita adakan. Petugas yang ada di sana sangat nyaman dan kita bisa bergerak lebih fleksibel lagi. Kemudian kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan. Next, di masa pandemi ini kita sangat aktif sekali membagikan bantuan sembako kepada para tenaga kerja angkutan umum, pada para buruh dan nelayan-nelayan yang ada di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Kita juga melakukan usaha hijau, penghijauan, menanam bakau dan sekitarnya yang ada di pantai-pantai di sekitar Tanjung Priok. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah akhir dari paparan kami. Mudah-mudahan ini menjadikan semangat bagi kami untuk terus mewujudkan zona integritas, dan kami mohon arahan dari Kementerian Menpan, Reformasi Birokrasi, dan tentunya rekan dari Inspektorat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala KSU Tanjung Priok dan seluruh jajaran. Tadi diawali dengan adanya yel-yel dari teman-teman KSU yang menunjukkan bagaimana komitmen dari kepala dan seluruh jajaran dalam ZEP ini terlihat sekali semangatnya. Tadi satgasnya juga bagus, artinya sudah online dan banyak sekali inovasinya. Kalau dilihat-lihat, kayaknya paling inovatif nih dia dibandingkan. Kemudian budaya kerjanya, backline, kemudian pembangunan area perubahannya, capaian-capaian area perubahannya, kemudian dilakukan patroli dari secara berkala ya Pak, dan reward mekanisme terkait reward kepada si karyawan yang kinerja dan kemudian tadi juga banyak program dan kegiatan yang memberikan solidaritas dari kepala dan jajaran di KSU Priok. Selain dari inovasi yang berbentuk online, tadi juga sudah disampaikan bahwa ada pelayanan yang disebut bola ya Pak ya, bola, kemudian pelayanan antar jemput dan kayak sistemnya Gojek. Ini kami sangat mengapresiasi sekali banyak hal yang sudah dilakukan oleh KSU Tanjung Priok. Selanjutnya kami akan melakukan pendalaman dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin hasil sudah disampaikan pada paparan dan sudah dibahas. Kami tidak akan lagi. Yang pertama ini izin Pak Kepala boleh disampaikan indikator kinerja utama atau KPI dari Kepala KSU Tanjung Priok seperti apa agar kami bisa melihat bagaimana capaian kinerjanya ataupun yang ditargetkan dari KSU Tanjung Priok sendiri atas tupoksi yang memang sudah diberikan oleh KSU Tanjung Priok. Selain itu, kemudian untuk semua perizinan di setiap KSU, apakah memang ada yang berbeda ataukah memang mandatori semuanya sama di setiap KSU? Yang kedua,
selain tadi dilaporkan, apakah ada tadi sudah disinggung secara sekilas perizinan yang lain, nanti mungkin bisa disimulasikan sebentar saja seperti apa pelayanan online-nya yang untuk mengakomodir yang selain dapatnya. Baik itu dulu dari saya, dan yang kedua nanti mungkin bisa lanjutkan. Baik, terima kasih. Paparan yang kinerja bisa dipaparkan di sana, Bu. Mas Amin ada nggak yang ini? Baik, kalau tidak ada mungkin saya bacakan aja, Bu, untuk target-target kinerja kami ya. Itu sebetulnya sudah kami tanda tangani ya dengan pimpinan kami atau dengan atasan kami dalam perjanjian kinerja tahun 2020. Jadi setiap tahun ini kita tanda tangan kontrak dengan Bapak Dirjen. Yang pertama ini ada 6 bidang ya sebetulnya yang terkait dengan sasaran kinerja. Yang pertama adalah bidang meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayaran. Di sini indikator kinerjanya adalah rasio kejadian kecelakaan pelayaran di wilayah kerja Kesabadaran Utama Tanjung Priok. Ini rasio perbennya adalah 0,14. Kemudian rasio kejadian gangguan keamanan di wilayah kerja Kesabadaran Utama Tanjung Priok. Ini rasio perbennya adalah juga 0,14. Dan jumlah kejadian gangguan keamanan yang ada di wilayah daratan pelabuhan yang dilaporkan di wilayah kerja Kesabadaran Utama Tanjung Priok. Kejadiannya ini targetnya minimal ada 1. Kemudian di sasaran kinerja yang kedua yaitu adalah meningkatnya perlindungan lingkungan maritim. Di sini indikator kinerjanya adalah rasio penanggulangan pencemaran di wilayah kerja Kesabadaran Utama Tanjung Priok, rasionya 1. Kemudian yang ketiga, sasaran yang ketiga adalah meningkatnya kinerja di bidang status hukum dan sertifikasi kapal. Nah ini yang terkait dengan tadi terkait dengan yang tadi ditanyakan mengenai sertifikat ya, sertifikat. Ini penerbitan sertifikat, surat, akta, dokumen kelengkapan kapal ini targetnya adalah 5% peningkatannya. Kemudian persentase ketepatan waktu penerbitan surat ukur, bros akte dan STKK. Ini kita menargetkan 100%. Berarti artinya harus 2 kali lipat dengan yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, meningkatnya kinerja di bidang keselamatan pelayaran. Ini ada 2 indikatornya. Yang pertama adalah persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen kelautan. Ini targetnya juga meningkat 100%. Kemudian persentase ketepatan waktu penerbitan surat persetujuan di bidang keselamatan berlayar, targetnya juga bisa naik 100%. Yang kelima, meningkatnya kinerja di bidang penjagaan patroli dan penyidikan. Ini ada 2 indikator kinerjanya, yaitu rasio tingkat kecelakaan dan gangguan keamanan terhadap pengawasan, penjagaan patroli dan penyidikan. Rasio pemerintah 0,46 dan ketepatan waktu penerbitan surat persetujuan di bidang penjagaan dan patroli penyidikan. Targetnya meningkat 100%. Yang terakhir adalah kinerja dukungan manajemen teknis. Ini ada 4 indikatornya. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap pelayanan Kesabadaran Utama Tanjung Priok, kami target meningkat 90%. Tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan Kesabadaran Utama Tanjung Priok 95%. Persentase penyerapan anggaran Kesabadaran Utama 92%. Dan target PNBP 56,599 miliar. Ini saat ini kita sudah mencapai 51 miliar. Kami optimis bisa tercapai yang 6 miliar lagi, sehingga di tahun ini kita bisa benar-benar mencapai target PNBP. Demikian yang terkait dengan indikator kinerja. Kemudian yang terkait dengan apakah layanan itu sama dengan indikator Kesabadaran yang lain seperti di Belawan atau di Tanjung Mas. Ya, ada yang sama, tetapi ada juga yang tidak. Kalau yang 6 potret itu standar, memang sudah diberlakukan di kurang lebih sekitar di 65 pelabuhan, dan pelabuhan utama Tanjung Priok adalah yang pertama ya. Yang beda contohnya misalkan surat persetujuan olah gerak di dalam perairan atau internal Tanjung Priok itu di pelabuhan yang lain tidak ada. Kemudian seperti izin sandar, izin atau haluan darat itu juga tidak sama.
Nah, mungkin kalau bisa berkenan kita bisa menunjukkan secara online, secara singkat bagaimana layanan yang tidak dilakukan di online di tempat yang lain. Misalkan contoh buku pelaut atau silakan Pak Kabit atau ini yang bisa tunjukkan yang non inaported ya. Kalau inaported sama, karena itu kiblatnya ada di pusat ya di Direktorat Lalu Lintas. Tapi kalau yang layanan khusus di sini kita mempunyai secara spesifik sendiri. Silakan teman-teman kalau ditampilkan. Masalah online Yang paling cepat aja bisa ditunjukkan. Masalahnya apa itu? Silakan. Langsung aja di situ kalau bisa ditampak. Bisa datang ke sini aja biar langsung dapat. Langsung mengisi dari sini. Mohon maaf untuk persiapan sebentar karena lektornya lain yang digunakan dengan ini dengan paparan tadi. Iya, Pak. Sama-sama buka gitu dengan saya gitu nanti Ini pemohon bisa punya akun ini ketika datang dulu ke KSU atau seperti apa, Pak? online juga online. Silakan ini ke Ya Ibu, untuk akun para pemilik kapal ini bisa diminta langsung juga secara online. Kemudian setelah para pemilik kapal memiliki akun, dia bisa langsung akses masuk ke kapal Detuk ID ini, Pak. Saya lanjut ya, Pak. Ya ini saya mau memperlihatkan ini operator pendaftaran kapal yang dilakukan oleh jadi setiap pejabat struktural di kantor Tasik Tanjung ini memiliki akun masing-masing. Pejabat pendaftar di sini disetarakan dengan SO3. Untuk stafnya, pegawai pembantunya adalah SO4. Nah ini Bu, kami perlihatkan ini yang pelabuhan Tanjung Priok. Jadi pengajuan pendaftaran yang ada pada hari ini. Ya ini seperti ini Bu, Ibu bisa lihat Bu. Ini pengajuan aktanya Ibu. Kalau tampilan di pemohon itu seperti apa, Bu? Bisa Kalau pemohon kita nggak bisa tampilkan Bu, karena yang mempunyai akun kan pemilik. pura-pura aja. Ya, jadi di kami ada prosesnya. Prosesnya ini adalah pengajuan pendaftaran Bu. Saya boleh perubahan. itu ada Iya. versinya ya, sudah sampai Iya, mana? yang versi yang ada berhari-hari itu sepertinya sudah ada yang selesai. Ya, ini ada di member. Ya di member ini ke pemilik kapal Bu. Pemilik kapal. Ya sudah Ya. sampai mana? Nya itu. Ini yang sudah selesai kita Bu. Coba di 2 hari yang lalu. Nah itu. Sebenarnya
contoh yang 2 hari yang lalu masuk tanggal 5 Oktober oleh pemilik kapalnya. Ya, tanpa kita bisa tatap muka, tanpa tatap muka, jadi para pemilik kapal mengajukan bisa dari kantornya langsung, kemudian dia mengupload semua persyaratan yang diminta di aplikasi, semuanya ini sudah masuk. Ya, kemudian tugas kita adalah memverifikasi dokumen-dokumennya. Jadi nanti kita bisa review juga dokumen-dokumennya, Bu. Ada dokumen-dokumennya. Bu, pernah nggak ada ketika memang statusnya itu mungkin tidak bergerak karena kurang dokumen, kemudian si perusahaan ini atau si pemohon menghubungi langsung ke teman-teman yang di dalam manajemen? Ya, Ibu, ini kalau ada setelah kita lakukan verifikasi, kemudian ada kekurangan, nanti kita ada kasih notif Bu di sini. Nanti per email juga ada, jadi mereka bisa langsung melihat apa saja kekurangannya. Kemudian ini contohnya ini, misalnya contohnya ini ada catatan bahwa menuliskan merek mesin kapal di sini kapital semua. Jadi kita menginginkan ini bisa dikoreksi supaya nanti di aplikasi di Goros Astranya itu kalimatnya jadinya bagus disebut, jadi Mitsubishi. Jadi kita minta supaya merek mesinnya di huruf kapital. Tadinya mereka menyatakan hurufnya kecil, jadi kita minta seperti ini. Ini catatan-catatan, jadi mereka langsung bisa melihat. Jadi seperti TikTok aja gitu. Mereka nanti bisa lihat apa kekurangannya. Ya, kekurangan persyaratan misalnya ada yang kurang yang belum diupload sama mereka, nanti mereka langsung upload lagi. Seperti itu, Bu. Nah, ketika statusnya sudah selesai kan Bu, apakah langsung diantar oleh si sistem siap ini ataukah ada konfirmasi terdahulu kepada si pemohon akan mau diantarkan atau tidak? Iya betul Bu. Nanti kalau sudah selesai, semuanya sudah dianggap selesai, dan ini mekanisme pembuatan Goros seperti pekerjaan notaris ya Bu. Nanti setelah selesai semuanya, tergantung mereka apakah mau diantar atau mereka mau langsung ambil, bisa Bu. Nah, ini monitoring apa? Ini semua perizinan atau hanya yang penerbitan ini apa ya? Kita aja Bu, angka, terus angka pendaftaran. Ya, ini khusus angka. Iya, terus angka kapal. Ini kapal-kapal yang didaftarkan. Mana kalau yang bagus ditampilkan dari sisi pelautnya Pak, ketika mau Beda-beda ya? Beda-beda Bu. Ini nanti ada penerbitan buku pelaut. Ada lagi akan diperagakan sebentar Bu. Ini buku pelaut ya Bu. Penerbitan buku pelaut. Oh, penerbitan masalah yang mohon. Berarti kan kurang lebih ini selain yang di Inafornet ya ada berapa puluh perizinan, berarti berapa sistem, berapa aplikasi? Kalau memang semuanya satu-satu berdiri sendiri-sendiri. Yang verifikasi, dia contohnya yang online. Yang lainnya yang dari yang sertifikat. Bu Dina, jadi yang sudah online ini untuk pelayanan pelaut itu ya ada buku pelaut online, kemudian ada masalah yang online dan rencana SPP kapal itu sudah online. Tulis online juga sudah.
Nah, udah online ya. Oke. Baik, ini kalau boleh tahu sudah berjalan berapa lama sistem online ini dari angka hingga ke PAUD yang tidak online, dan persentase penurunan dari yang datang langsung sampai ke memanfaatkan teknologi ini itu seperti apa gambarannya? Apakah sudah terjadi penurunan atau memang sudah disediakan sistem sedemikian rupa, tapi mungkin ada beberapa individu masyarakat yang belum mengoptimalkan sistem pelayanan yang sudah berteknologi. Mohon izin untuk pelayanan database kapal online ini tahun 2016 Bu. Yang tadinya data yang dipunyai adalah data manual. Jadi tugas dari Sabandar selain kembali mengupdate data manual yang ada di Sabandar untuk masuk dalam sistem, kemudian juga terhadap permohonan baru bisa langsung diproses secara online. Jadi prosesnya ada 2 tahap, yaitu menginput yang belum online ke dalam sistem online secara langsung, kemudian melakukan yang kedua adalah melakukan pendaftaran baru secara online. Itu dimulai sejak tahun 2016. Kemudian kita juga membantu tim pusat dalam rangka penyempurnaan terhadap aplikasi ini, sehingga untuk sampai yang sekarang sudah sangat terasa manfaatnya, di mana akan sangat menghemat waktu dan mengurangi biaya dari pengurusan ini, karena tidak diperlukan lagi proses ini dilaksanakan secara langsung di Sabandar, tetapi hanya melalui online, dan hasil akhirnya karena berupa akte itu harus diambil ke Sabandar karena merupakan proses akte seperti akte notaris itu. Jadi mulai tahun 2016 dengan berbagai dinamikanya dan penyempurnaannya Bu. Kalau buku pelaut dari tahun berapa Pak? Yang mulai buku pelaut online. Mohon izin Pak, makasih Bu. Jadi buku pelaut online sudah kita mulai dari 2017, itu sudah kita jalan 2017, dan itu hampir seluruh PT sudah berjalan. Dan hanya yang beda di KS Tanjung Priok itu adalah masalah online. Baru hanya kita satu-satunya yang melaksanakan online. Di mana dalam pembuatan masalah online itu orang tidak perlu datang ke kami. Mereka bisa cetak langsung. Karena gini, setiap orang yang mau sekolah atau meningkatkan kompetensinya harus mempunyai masalah layar. Itu permintaan daripada diklat. Nah, untuk pengurusan masalah ya, yang dulunya kita membuat, sekarang kita lakukan online, sehingga orang tidak perlu datang, mereka langsung memasukkan data, akunnya sesuai dengan nomor pelaut mereka. Setiap pelaut itu punya nomor separer code. Dia cukup memasukkan separer code, di situ dia akan memasukkan data dan sudah tertampil datanya, karena langsung online dengan buku pelaut yang ada. Nah, masalah layar itu nanti diambil dari buku pelaut online-nya dia, sehingga mereka tidak perlu datang, dan tanda tangannya juga sudah pakai barcode kita. Jadi tidak perlu mereka datang, mereka bisa langsung print sendiri masalah layar itu. Itu yang kami berikan. Terima kasih. Saya ingin menambahkan Bu, inovasi yang belum dilakukan di UPT lain tapi sudah dilakukan di kita itu yang tadi sudah dijelaskan. Pertama, masalah layar itu hanya ada di Priok. Kita masih sebagai pilot project, dan itu akan bisa digunakan di Sabandar yang lain. Kemudian yang kedua, kita dalam waktu dekat ini juga akan meluncurkan surat persetujuan berlayar SPOB untuk non-LPK ya, kapal-kapal yang non-LPK, rencana pengoperasian kapal ini untuk kapal-kapal yang internal beroperasi di Tanjung Priok. Kemudian yang berikutnya, kita juga dalam waktu dekat ini akan meluncurkan sistem pelaporan limbah kapal atau port waste management system. Ini juga sudah siap. Mudah-mudahan di akhir tahun ini juga sudah kita luncurkan. Ini dalam rangka kita mengendalikan dan mengontrol limbah kapal yang diturunkan di pelabuhan. Kemudian yang terakhir kita yang tadi kita tunjukkan tadi, mobil keliling, layanan mobil keliling itu juga baru pertama kali ada di Sabandar di Indonesia, baru pertama kali di Tanjung Priok, dan ini juga menjadi pilot project kita yang bisa diikuti Sabandar yang lain. Demikian tambahannya.
KSU Tanjung Priuk. Tadi saya ini kan sebagai langkah jemput bola juga. Terus siap tadi juga belum ada di KSU manapun. Pak, tadi kan masalahnya sudah online, Nah, kemudian kan banyak perizinannya. Apakah tidak membingungkan masyarakat untuk mau mendaftarkan online? Misalnya mau di perizinan anak ini kok banyak banget aplikasinya. Tidakkah disatukan menjadi satu sistem, satu aplikasi saja dia sudah memuat semuanya gitu loh. Jadi takutnya si masyarakat ini bingung kalau lupa karena banyak. Baik Bu. Jadi penjelasannya begini, kita ini kan sebetulnya baru mulai belum lama ya. Ada yang baru di 2016, ada yang baru di 2017, dan itu ada yang awalnya kita kembangkan sendiri di masing-masing UPT, ada yang dikoordinasi oleh pusat di Dirjen Perhubungan Laut. Tetapi rencana ke depan itu sebetulnya untuk di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut itu juga nanti akan ada satu aplikasi yang menggabungkan aplikasi-aplikasi kecil ini ke dalam yang namanya sistem Sehati. Jadi Sehati inilah yang nanti akan menggabungkan semua sistem. Saat ini memang sudah diinisiasi dan sudah mulai berjalan dalam rangka untuk membuat nanti customer ini lebih mudah mengakses, karena memang saat ini untuk mempercepat masing-masing pelayanan single ini bisa online, ya memang kita buat dulu masing-masing online gitu. Nanti kedepannya baru kita gabungkan dalam aplikasi besarnya yang big, istilahnya big bridge-nya itu adalah Sehati gitu. Itu mandatori dari Kemenhub, Pak. Betul, itu sudah sudah diwajibkan nanti rencana oleh Dirjen Perhubungan Laut. Bahkan kemarin sudah launching untuk Sehati, tapi masih beberapa yang digabungkan ke mereka, ada yang masih belum karena masih dalam proses. Oke, baik. Terima kasih Pak atas informasi yang disampaikan secara komprehensif. Selanjutnya saya akan mendalami untuk yang pelayanan yang pakai mobil keliling itu ya Pak ya. Bagaimana memastikan individu pegawai yang melakukan proses jemput bola ini atau mobil keliling ini kan di luar pemantauan Pak ya, di luar dari lingkungan kerja, nggak diawasi CCTV. Ini bagaimana memastikan bahwa si pegawai ini tidak menerima pungli, terus tidak menerima gratifikasi atau memang memaaf biaya-biayanya. Meskipun memang kalau biaya tadi sudah ditampilkan ya Pak di di kantor, di display, tapi untuk di website apakah sudah ada juga informasi terkait biayanya? Kemudian selanjutnya untuk manajemen resiko tentunya pasti sudah dibuat sedemikian rupa, mungkin sudah berkoordinasi dengan Dirjen. Tapi untuk resiko paling terbesar di sini di KSU ini khususnya Tanjung Priok itu seperti apa dan bagaimana upaya untuk memitigasi hal tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Ibu. Kebetulan kami yang menjadi user pertama dari mobil pelayanan keliling itu, jadi kami pada saat pengadaan kami juga diminta untuk melakukan penentuan spesifikasi bagaimana mobil keliling itu didesain. Yang pertama dia harus bisa, selain untuk keperluan teknis, dia juga harus punya power sendiri. Yang kedua adalah untuk dalam rangka monitoring, mobil keliling itu dilengkapi dengan CCTV yang bisa dipantau langsung oleh kepala kantor melalui sistem internet, sehingga dari ruangan Pak Sabandar pun bisa diketahui apa yang dilakukan oleh anggota tersebut. Dan dalam pelaksanaannya, selain petugas teknis kami yang melaksanakan pelayanan untuk sertifikasi, kami juga didampingi dari bidang patroli penjagaan dan pengawasan, di mana di situ menjadi tugas dari seksi penyidikan untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pegawai kami apabila melakukan pelanggaran itu. Jadi ada dua hal, secara manual adalah penugasan dari
dari Marine Inspector atau ahli ukur kami untuk teknis, kemudian penugasan dari Kepala Staf Bandar untuk pengawalan ke tempat lokasi maupun monitoring secara langsung dari penyidikan, kasih penyidikan, kemudian secara teknologi menggunakan CCTV yang ada di dalam mobil tersebut yang dapat dipantau dan direkam dalam CCTV Pak Staf Bandar. Terima kasih. Tambahan terkait biaya? Silakan. Iya. Tambahan Bu terkait Mohon biaya. izin Ibu, mungkin bisa saya tambahkan karena biaya. Jadi ini memang semuanya kita sesuai dengan PNBP untuk ya mengatari PNBP. Nah ini juga kita tetap informasikan. Jadi di dalam mobil layanan kita, keliling kita juga kita sudah siapkan juga ada TV. Jadi di situ kami informasikan yang untuk tarifnya sesuai dengan PNBP. Nah untuk pembayarannya tidak ada pembayaran cash. Jadi di mobil layanan keliling juga kami sediakan edisi. Jadi itu mereka membayarnya menggunakan edisi dan bukti kode billingnya itu baru disampaikan ke kami, baru bisa kita lakukan untuk pro berikutnya. Dengan aplikasi Symphony. Jadi dengan aplikasi Symphony dengan kita melakukan dengan melalui edisi. Mungkin demikian tambahannya. Terima kasih. Oke, baik. Sudah cashless ya Bu ya? Sudah. Baik. Selanjutnya mungkin dari saya cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Yunus ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, mungkin semuanya sudah ditanyakan ya Pak, jadi saya nggak usah mengulang lagi pertanyaan, saya kira sudah cukup. Jadi pada intinya metode kami, penilaian kami adalah kalau disampaikan dulu oleh deputi kami ingin melihat performanya itu wow. Gitu. Itu Pak Yunus. Ada informasi buat dan kami nanti akan bandingkan dengan yang lain. Dan tentunya kelebihannya itu akan jadi poin-poin. Saya kira itu aja Pak, dari saya. Saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya Bapak meluangkan untuk kami evaluasi. Saya kira itu. Terima kasih. Izin Pak dan jajaran di KSU Bandung Priuk, ini mungkin ada tambahan dari saya terkait pertanyaannya. Ini terkait pengaduan masyarakat. Nah tentunya ada pengaduan masyarakat yang masuk ke dalam KSU. Kalau dilihat dari trennya ini apa sih pengaduan yang substansinya paling tinggi yang diadukan oleh masyarakat dan tindak lanjutnya seperti apa? Kemudian untuk adakah sifat membangun kompetensi bagi masyarakat sekitaran untuk meningkatkan terkait memang ada beberapa pelayanan kami yang agak terhambat pelaksanaannya karena kebetulan pada saat itu kita juga pegawai sempat kita ditutup sehingga pelayanan buku pelaut pernah kami agak sedikit mengurangi. Tadinya kita biasanya setiap harinya itu minimal 100 yang kita layani. Nah kita batasin, kita bikin batas karena kondisi pandemi sehingga kita juga buat tenda di luar supaya orang tidak berkumpul terlalu banyak. Tapi setiap orang yang datang tetap yang waktu itu dia tidak kebagian hari ini kita kasih absen untuk datang hari berikutnya dan mereka datang sudah pasti dapat layanan dari kami. Jadi dia datang, kami akan Bapak datang hari berikutnya karena kami hari ini melayani hanya sekian orang dengan kondisi
pegawai kami waktu itu terkena wabah. Tapi sekarang kita sudah mulai berjalan normal lagi gitu. Hanya itu sedikit. Dan permasalahan yang ada, buku pelaut ini kan adanya yang paling ini hanya di Tanjung Priok. Ada di samping kami Sunda Kelapa 1. Tapi di Jawa Barat sampai ini semua datangnya ke Tanjung Priok dan Jakarta. Sehingga mereka memang waktu itu membuatkan suatu ini, kok kami mau kemana pelayanan. Kami membuatkan itu, tapi kami buatkan kepastian kepada mereka. Pak, Bapak pastikan, Bapak sudah datang, kami kasihkan nomor, Bapak datang hari apa. Sehingga Bapak datang ke sini sudah pasti kami layani. Jadi itu yang terganggu sedikit kemarin ini, yang banyak terjadi di komplain dari masyarakat. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Pak, bukankah ketika memang tadi buku pelaut sudah online itu tidak mengurangi jumlah pemohon, karena kan di satu sisi yang tidak bisa datang bisa lewat online dan bisa diantarkan bahkan. Apakah memang ketika memang yang bersangkutan datang kemudian ada misalnya minta pelayanan ya atau macamnya yang mensosialisasikan meskipun tidak bisa datang langsung bisa ini loh bisa online. Oke, Bu. Sedikit mengenai buku pelaut ini hampir sama dengan pembuatan paspor dan SIM. Tetap harus orangnya datang karena di situ ada pengambilan foto. Jadi dia harus foto di tempat kami, sehingga kami batasi dulu. Dia tidak memang pendaftarannya online, melakukan secara online semua, tetapi foto kita ambil langsung foto di tempat, karena itu fotonya secara online. Kalau perpanjangan juga harus foto ya Pak? Perpanjangan. Kalau perpanjangan tidak perlu. Kalau perpanjangan kami tetap terima, kemarin itu tidak ada pembatasan. Hanya pembuatan baru yang kami batasi, karena perpanjangan itu tidak perlu orangnya datang, bisa juga diwakilkan oleh perusahaannya. Itu cukup seperti itu. Jadi tidak perlu orangnya datang. Oke, baik. Terima kasih. Yang terakhir pertanyaan saya ini terkait optimalisasi pemanfaatan WBS. Apakah memang ada yang melaporkan WBS ini, misalnya si A melaporkan teman sejawatnya ataukah atasannya, karena mengingat kalau melalui media biasa, pengaduan biasa ditakutkan identitas si pelapor ini riskan untuk mungkin dimutasi atau sebagainya. Dan melalui kanal WBS yang dinaungi oleh Itjen, yang bersangkutan bisa leluasa untuk melakukan pengaduan semisal adanya indikasi maladministrasi atau potensi KPK. Ini ada nggak sampai sejauh ini laporan WBS untuk di KSU Tanjung Priok? Selain itu mungkin dapat kami sampaikan untuk WBS itu di sebelum sistem. Jadi memang kami itu UPK itu hanya berperan untuk mensosialisasikan. Jadi itu memang nanti masyarakat atau pengguna jasa langsung mengadukan, tapi itu langsung ke pusat ya. Nah itu langsung ke pusat di sebelum sistem 151. Nah jadi kita juga sudah, jadi kita ada microsite, kami sudah siapkan di microsite kami sudah kami sampaikan, dan juga kami siapkan juga di banner-banner. Jadi kami mengkampanyekan ya WBS itu melalui microsite dan melalui banner. Nah untuk selanjutnya juga kami selain WBS itu kami juga menindaklanjutinya di internal kami. Jadi kami juga pimpinan kami menyiapkan juga ada nomor handphone. Jadi itu kami tanya itu para pengguna jasa bisa langsung melaporkan kepada itu langsung kepada pimpinan kami. Itu ada yang tahu nomor handphonenya ada khusus untuk pengaduan masyarakat. Nah yang selanjutnya juga kami juga ada PPID. Jadi di situ PPID itu juga para pengguna jasa itu memang PPID kami tempatkan juga berdekatan dengan PPSA-nya kami. Jadi pengguna jasa itu bisa langsung ke PPID apabila ada keluhan-keluhannya. Dan itu juga hasil daripada PPID itu juga akan dimonitor tiap bulan oleh pimpinan.
Jadi ada rekapnya dan itu akan kami evaluasi. Selain itu juga kami di PPSA juga mengirimkan ada kotak pengaduan. Mungkin tadi di bahan paparan kami juga kami siapkan. Itu ada kotak pengaduan di mana pengguna jasa bisa langsung menyampaikan pengaduannya dan ini akan tetap kami kelola dengan baik untuk memperbaiki pelayanan kami. Mungkin demikian tambahannya. Terima kasih. Baik, Bu Dina, saya ingin menambahkan dari apa penjelasan dari bagian kepegawaian tadi Bu Rita yang jelaskan. Jadi Tanjung Priok ini sudah punya pengalaman, Bu, sudah punya pengalaman memberikan punishment hasil dari whistleblower yang sudah pernah disampaikan selama ini. Jadi dan itu sudah diambil tindakan juga oleh pimpinan karena ada pengaduan dan laporan langsung ke pimpinan kami, langsung ke Pak Dirjen, ada juga yang langsung ke kami. Bahkan pernah juga struktural, salah satunya ada yang juga pernah mendapatkan punishment itu. Kemudian kemarin juga staf kami di bagian buku pelaut ini juga sudah ada yang kami berikan punishment juga dari program WPS itu. Demikian, Bu. Oke, baik. Ya, suara saya jelas ya, Pak? Jelas, Bu, jelas. Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan, Pak. Tadi dari paparan juga sudah komprehensif, kemudian diskusi kita juga sudah memotret bagaimana gambaran kondisi yang ada di KSU Tanjung Priok. Baik, kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan komitmennya bagi Kepala KSU Tanjung Priok dan seluruh jajaran telah menyempatkan hadir dalam agenda kita kali ini, yaitu evaluasi dan pembangunan ZI. Harapan kami semoga kedepannya sudah baik, lebih baik lagi dari pelayanan yang diberikan dari KSU Tanjung Priok, bahkan bisa menyebarkan virus-virus kebaikan kepada KSU lain yang mungkin ingin melakukan studi banding ya Pak ya ke KSU Tanjung Priok. Baik dari saya dan Pak Yunus, mohon maaf semisal ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dina, Pak Yunus. Izinkan kami di mohon maaf sebelumnya ini mundur sekali dari yang terjadwal di undangan ya Pak ya. Baik Bu, nggak apa-apa Bu Dina, kami tetap sabar. Tadi teman-teman kompak semua sambil minum kopi di sini dan kami sangat apresiasi sekali dengan arahan, masukan, kritik dan saran yang tadi diberikan oleh Bu Dina maupun Pak Yunus, dan ini tambah membuat kami semakin semangat Bu. Kami tahu bahwa di Tanjung Priok ini tidak mudah dan ini juga menjadi parameter pelabuhan terbesar di Indonesia. Namun kami akan terus meningkatkan, terus melakukan pembinaan pada pegawai kami Bu. Demikian. Kemudian izinkan saya menutup ini dengan pantun lagi